Selamat pagi teman-teman PT semuanya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan menjalankan peribadahan hari Minggu, tapi sebelum itu mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selamat pagi teman-teman Teruna. Kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 2, bait yang pertama dan keempat, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kita akan mulai ibadah Tuhan, walaupun belum bisa secara langsung bertemu, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Buka pendengaran dan hati kami, agar kami bisa memahami firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya di kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman Teruna, sebelum membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama memuji nama Tuhan dan bernyanyi kembali dari Gita Bakti 55, bait yang pertama, taburkan firman-Mu ya Tuhan. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami dikasih kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu.
Kiranya Tuhan mau berkata-kata lewat firman yang akan disampaikan oleh hamba. Dan kiranya Tuhan berikan kami telinga seorang murid sehingga kami mampu mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemberitaan firman pada pagi hari ini terambil dari Imamat 19 ayat 1 sampai dengan 4 yang menyatakan kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-hala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu." Demikian pembacaan Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom adik-adik, apa kabar? Oke, ini hari Minggu pertama di awal Maret 2002 ya. Judul pembelajaran kita mengenai kekudusan dan penghormatan. Bacaan Alkitab juga terambil dari Imamat 19 ayat 1 dan 4. Nah, kitab Imamat ini ditulis oleh para imam yang memang berbicara tentang aturan-aturan dalam peribadahan orang Israel. Peraturan-peraturannya memang gak ditulis dalam bentuk aturan, tapi dijabarkan dalam bentuk cerita. Yang mana ceritanya nih seperti Tuhan sedang berbicara dengan Musa. Nah, mengapa peribadahan harus diatur? Kenapa adik-adik? Ya karena yang namanya aturan dibuat memang untuk mengatur supaya hidupnya lebih tertib. Sama halnya dengan peribadahan. Ibadah itu diatur supaya apa? Supaya umat bisa beribadah dengan tertib, sesuai aturan dan sungguh-sungguh ketika melakukannya. Dalam pembacaan Alkitab pagi ini, Kitab Imamat mencoba mengingatkan kita tentang aturan dalam beribadah yang sumbernya dari memiliki sikap hati yang benar. Salah satu sikap hati yang benar itu seperti yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 3, yaitu kepatuhan terhadap orang tua. Sama halnya juga ini kan dengan 10 perintah Tuhan di perintahnya yang kelima yang hormatilah ayah dan ibumu. Nah ternyata ini juga diingatkan kembali dalam Imamat pasal 19 ayat 3 ini bahwa kepatuhan kita terhadap orang tua itu menunjukkan bagaimana relasi kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa orang tua adalah utusan Tuhan di bumi ini. Kalau kita tidak bisa menghormati orang tua yang secara fisik bisa terlihat, bagaimana mungkin kita bisa menghormati Tuhan yang secara fisik tidak terlihat? Jadi yang coba diingatkan para imam dalam ayat ini adalah kalau kita beribadah, ketika kita beribadah, hendaklah kita memiliki hati yang benar dengan menjalin relasi yang baik dengan orang tua. Karena percuma kita rajin beribadah kalau hubungan kita dengan orang tua tidak baik. Dan itu ibadah kita juga pada akhirnya akan dipandang tidak benar di mata Tuhan. Oke, kemudian apalagi selain itu, sikap hati yang benar lainnya yang dituliskan dalam Imamat ini adalah di ayat 4, yaitu janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Di sini para imam mencoba mengingatkan kita untuk kita tidak menyembah berhala. Kalau zaman dulu berhalanya dalam bentuk dewa tuangan. Tapi bagaimana dengan zaman now? Ternyata berhala zaman now itu banyak sekali bentuknya. Tidak melulu lagi dalam bentuk patung dan dewa tuangan seperti yang dulu. Tapi dalam zaman now ini ternyata berhalanya adalah bentuknya gadget. Ibarat kata nih contoh, bangun tidur kita bukannya langsung cari Tuhan. Tapi yang kita lakukan apa? Kita langsung cek handphone kita. Ada WhatsApp gak nih? Ada update apa nih Instagram atau di Facebook?
itu berhala zaman now. Selain itu ada apa lagi? Uang. Selain itu apa? Pekerjaan. Selain itu apa? Hubungan kedekatan kita dengan lawan jenis. Kadang-kala kita itu bisa melupakan Tuhan, menduakan Tuhan, karena kita punya berhala yang lebih diprioritaskan. Kakak akan kasih cuplikan video yang lagi viral di media sosial. Yang mau kakak angkat di sini adalah bagaimana seseorang ini bisa memberhalakan uang sehingga dia melupakan kehadiran Tuhan. Dia menyepelekan kehadiran Tuhan karena dia lebih memberhalakan uang. Kita simak yuk adik-adik videonya. Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku, beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Abis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Oke adik-adik, gimana tanggapan adik-adik? Pernah dengar kan atau pernah nonton kan tentang cuplikan video ini? Kakak nggak akan sebut namanya, tapi kakak yakin adik-adik semua sudah pada update lah soal info viral belakangan ini, soal kejadian seperti ini ya. Tapi mari kita tidak menjudge itu orang, tapi mari kita coba belajar dari kasus ini. Apa yang bisa kita pelajarin dari kasus ini? Kita lihat ya di Instagram orang tersebut betapa dia hidupnya sering membagi-bagikan uang untuk banyak hal. Main game kalau kalah dia kasih duit. Dia lihat dia lagi pengen sesuatu barang, dia beli di Tokopedia dalam hitungan 5 menit dia beli satu buah mobil mewah yang harganya mahal sekali. Kemudian dia juga membuat buku tentang jangan takut miskin atau apa, saya lupa deh, kakak lupa. Dan dia juga akhirnya membuat semacam ikoi-ikoyan. Kalau zaman sekarang ikoi-ikoyan kan bagi-bagi duit gitu. Dia bagi-bagi duit ke orang-orang yang memang notabene-nya susah. Memang benar gitu, apa yang dia lakukan itu terlihat dermawan. Membagi-bagikan uang kepada orang yang membutuhkan. Tapi apakah motivasinya benar? Nah itu yang kita perlu selidiki. Hati yang benar itu apakah dimiliki sama sosok orang tersebut? Apa jangan-jangan motivasinya hanya untuk pamer? Hanya untuk pansos? Hanya untuk ngeviralin? Sampai-sampai dia lupa diri. Dan ternyata dia pernah mengeluarkan statement yang bilang Tuhan tidak akan mungkin memiskinkan dia lagi. Kalian bisa bayangin adik-adik ketika berhalanya itu dalam bentuk uang dan dia lupa diri, dia lupa sama Tuhan. Dia sudah bangga dengan pencapaiannya dia bisa keluarin statement seperti itu. Tuhan tidak akan memiskinkan dia. Tapi apa yang terjadi? Hanya dalam hitungan beberapa waktu singkat saja dia menikmati kekayaan fananya dan akhirnya Tuhan balikan lagi semuanya. Tuhan putar balik kehidupannya dia menjadi sesuatu yang bertolak belakang dari yang dia miliki saat ini. Itulah yang coba kita semua diingatkan lewat pembacaan firman hari ini. Bahwa hati yang benar itu tidak boleh memberhalakan sesuatu sehingga melupakan Tuhan. Karena apa? Karena nantinya ibadah kita yang kita lakukan tidak akan berkenan di mata Tuhan. Hidup dan kehidupan kita sehari-hari ini adalah bentuk ibadah sejati kita ke Tuhan. Jadi adik-adik milikilah hati yang benar dan kudus. Dan kekudusan hati itu dituntut Tuhan ketika kita beribadah baik saat ke gereja, ke persekutuan-persekutuan, mengikuti persekutuan teruna atau ikutan ibadah keluarga. Tetapi hati yang benar dan kudus juga dituntut ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Dan saat ini, persis di tanggal 6 Maret ini kita memasuki
Minggu awal Prapaskah. Minggu di mana kita sama-sama diajak untuk menghayati masa-masa sengsara dan derita Tuhan Yesus. Oleh karenanya kita juga diminta untuk mempersiapkan di hati ini dengan sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Dengan terus menjaga kekudusan. Janganlah kita jadi orang yang rajin ibadah, tapi ternyata kehidupan sehari-hari kita bertolak belakang. Proses menjadi kudus ini bukanlah usaha manusia atau usaha diri kita sendiri, tapi ini adalah anugerah dari Tuhan. Karena umat Tuhan disertai Tuhan yang kudus, maka umat harus diproses menjadi kudus dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena anugerah Tuhan juga kita telah diselamatkan dari hukuman dosa. Dan atas anugerahnya pula kita disertai dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat hidup kudus. Oleh karena itu adik-adik, marilah kita sama-sama serahkan diri kita kepada Tuhan hari demi hari dan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dimanapun kita berada, sebagai apapun kita, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai pelayan, sebagai siapapun itu. Serahkan hidup kita ke Tuhan sehingga kita dimampukan untuk hidup kudus dan ibadah sejati kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Teman-teman teruna, marilah kita merespon firman Tuhan yang sudah dibawakan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 48, bait yang pertama dan kedua, Janganlah Hai Anakku. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan yang sudah memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami agar menjadi bangsa yang maju dan kuat. Dan berkatilah pemuda serta anak-anak dengan kecerdasan dan kepandaian dari-Mu ya Tuhan, serta berkati pemimpin kami dan seluruh aparat pemerintah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, terutama untuk pembangunan gereja kami supaya lancar dan dapat segera selesai, tanpa kurang suatu apapun. Berikan berkat-Mu atas gereja kami, sehingga saat gereja kami bertumbuh, maka kami jemaat-Mu juga akan bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang terpuji dalam surga, kami juga ingin berdoa untuk berkat PT GPIB Sawangan, baik yang ada di sektor pelayanan Sawangan maupun yang di Bajem Cisayong ya Tuhan. Berkati dan sertai selalu para pengurus dan juga pelayan PT agar dapat melayani kami teruna dengan baik. Walau IHMPT yang saat ini masih dilakukan online, berkati peralatan dan internet yang kami gunakan agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Berikanlah mereka kekuatan, kesembuhan, dan angkat semua penyakitnya agar bisa beraktivitas sehari-hari seperti sedia kala ya Tuhan.
Kami juga ingin berdoa untuk teman kami yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan selalu dilimpahkan berkat dari-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami, anak-anak-Mu, agar tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa dalam proses belajar kami di sekolah masing-masing. Bimbing kami ya Tuhan, berikanlah kami kepintaran, supaya kami dapat mengerti pelajaran yang diajarkan guru-guru kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku ingin berdoa untuk keluargaku, yaitu bapakku, mamaku, kakakku, adikku, nenekku, kakekku. Kiranya mereka selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa semoga apa yang mereka lakukan kiranya bermanfaat untuk sekitarnya, dan aku juga berdoa untuk COVID-19 semoga cepat pergi dari bumi ini ya Tuhan, agar kami bisa melakukan kebutuhan sehari-hari kami seperti biasa tanpa takut untuk keluar. Tuhan, inilah doa aku ya Tuhan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapa, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami ingin berdoa, berterima kasih untuk kesempatan yang indah, di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan, untuk kami menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Dan terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami untuk hidup benar dan kudus, dan bisa memaknai kehidupan ini dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami ini bisa jadi ibadah yang sejati di mata Tuhan. Mampukan kami Tuhan menapaki hari-hari ke depan. Meskipun sulit, tapi kami percaya ada tangan Tuhan yang menopang dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah memasuki minggu Prapaskah ini Tuhan, kami boleh terus mengingat, rayakan, menghayati semua pengorbanan-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh penuh dengan ungkapan syukur atas keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan mau jaga dan lindungi kami sepanjang hari ini dengan setiap rencana dan aktivitas kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan mau dengar dan sambut doa kami yang kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Teman-teman teruna, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan sepenuh hati sebagai ungkapan rasa syukur kita. Dan mari kita bernyanyi baginya dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan ketiga, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur dalam susah pun
segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman teruna, sampailah kita di penghujung ibadah hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan mampu mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Marilah kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 365B, bait yang pertama dan kedua, Tuhan ambil hidupku. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan, kami masuk dalam penghujung ibadah. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan setelah lagi kami akan berpisah satu sama lain, tapi kami percaya tangan Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.